di masa depan komputer kuantum itu diaktifkan maksimal di 2032 start. Sekarang uji coba. Nah, nanti akan berhasil mengendalikan dan masuk ke sistem data. Semua masuk ke blockchain. Blockchain pun dikendalikan. Nah, disitulah Bitcoin selesai. Nah, jadi kripto-kripto di masa depan yang bertahan hanya kripto yang ada basic emas, perak, pertambangan fisik. Kalau tidak ada dasar itu, selesai. Berarti kebijakan Pak Prabowo yang kemarin yang tahun lalu yang dihujat banyak orang beli alat-alat tempur kayak gitu, itu kan sekarang terbukti, Pak. Iya, penting. Dia bisa meramal masa depan ya, Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan militer. Militer itu kan benar-benar memahami cara bertahan dan cara untuk mengamankan. Nah, itu militer. Makanya dia juga buat program MBG, pangan diperkuat supaya kalau ada terjadi apa-apa dengan negara ini kita bisa makan setidaknya kan. Intinya itu kan kalau perut itu aman, semua aman. Betul, Pak. Makanya ada program MBG. Itu kan sudah dipikirkan matang karena dia dari militer. Inflasi ini puncaknya kan yang Pak Don bilang tahun ini bulan 6. Apa yang akan terjadi di puncaknya itu, Pak? Inflasi dan deflasi bertemu. Maksudnya gimana? Inflasi itu harga naik. Harga-harga naik, tapi daya beli turun. Wah, Karena uang hanya berputar di atas. maksudnya kalangan menengah ke atas. Menengah ke atas. Berarti bisnis-bisnis orang-orang kaya masih jalan. Uang hanya berputar sekitar menengah ke atas. Nah, kalau menengah ke atas, bawah tidak berputar, itu kan tidak seimbang, tidak baik. Karena nomor satu adalah bawah berputar, baru menengah, baru mengkerucut atas. Nah, nanti di 2026 tepatnya bulan 6 ini, yang bergerak, yang berputar hanya di atas. Berarti kalau ada sedikit uang, apa sisihkan aja beli perak, beli emas gitu, Pak ya? Ingat ya, inflasi dan deflasi ketemu, daya beli drop tapi inflasi. Untuk menjaga nilai, kita harus investasi emas atau perak. Atau berkebun tadi buat yang gak ada duit. Yang tidak ada duit berkebun, Supaya bisa makan gitu ya. supaya bisa makan. Nomor satu, bertahan. Bertahan dulu ya. Sampai kapan, Pak? Ini kayak begini. Kondisi seperti ini, ekonomi itu baru bergerak di 2027. Bulan nggak? Pokoknya 2027 bergerak ya. Bergerak. Itu pun pelan sekali. Tapi lebih baik daripada tahun ini. Tapi kondisinya hampir sama dengan tahun ini juga. Oh, Lebih mending lah. lebih mending lah. Karena betul-betul kita mengalami inflasi setelah 2026, lewat 2027, setelah itu masuk ke 2028, inflasi lagi sampai 2030. Kenapa bisa kayak gitu, Pak? 2028 apa yang terjadi? Kenapa inflasi lagi? Yang jelas apa yang saya lihat itu terjadi inflasinya di 2028, 2029, 2030. Itu titik klimaknya. 2030. Titik klimaknya. Wah, ini kalau inflasi kayak gini, emas sama perak naik terus nih, Pak. Karena menjaga mata uang kan. Kalau kita investasi emas atau perak, itu adalah untuk menjaga value nilai aja. Supaya tidak tergerus oleh inflasi. Sekarang ini kan programnya di berapa ya? Anggaplah di 100 ribuan lah kita ngomong, Pak ya. Di masa depan harga perak jadi berapa, Pak? Prediksinya? Nanti karena pengaruh inflasi ya, di 2035, perak itu per gramnya 300 ribu. 300 ribu programnya. Jadi 1 kilo itu 300 juta. Wow. Masih ada kesempatan ya buat teman-teman yang mau Tapi investasi karena perak. inflasi loh ya. Iya, iya. Emas juga naik, Pak. Emas nanti di masa depan di 2035 itu tembus 5 juta. Arti tembus ini di atas loh ya. Karena inflasi. Karena inflasi. Gini, nanti di tahun 2030 emas akan tembus 3.250.000 2030. Arti tembus itu di atas loh ya. Nah, sekarang kalau kita megang uang kertas, ini tambah turun terus, termasuk US dollar. Jadi untuk menjaganya apa? Emas dan perak fisik. Oke. Kemarin sempat kita ngobrol-ngobrol tapi belum syuting, Pak.